wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwanto, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dari SD Negeri Bedoan 1. Di sini saya bersama dengan Ibu Atika Sundusia. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Adapun kali ini maksud dari pertemuan kita yaitu kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, di mana ini merupakan salah satu tahapan dari supervisi. Supervisi itu pun ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya suatu pembelajaran yang akan dilakukannya nanti. Nah, di sini nanti ketika akan saya supervisi, dan tahapan yang pertama ini adalah pra-observasi sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan kesiapan Bu Atika. Seperti itu Bu Atika. Oke. Baik. Bu Atika, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Atika lakukan nanti apa ya? Siswa dapat mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Dengan kegiatan berdiskusi, juga siswa dapat mengidentifikasi ide pokok serta dari suatu bacaan dengan benar. Oke, berarti di sini ada dua ya Bu ya. Untuk tujuannya sesuai APP yang sudah Bu Atika buat, yaitu siswa dapat mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan modern, kemudian mengidentifikasi ide pokok dari bacaan. Oke. Ini materinya tentang apa Bu? Materinya tentang teknologi komunikasi. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu Atika capai apa dalam supervisi nanti, observasi? Oh ya, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga dapat mengaktifkan murid di kelas saya. Jadi di sini area pengembangannya fokus pada dua hal ya Bu ya. Yang pertama tadi ingin melaksanakan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa seperti ya. Kemudian menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga siswa terlihat aktif gitu Bu ya. Kemudian untuk strategi yang Ibu Atika persiapkan apa untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti dari pembelajaran? Strategi yang saya siapkan, saya sudah menyusun rencana pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL berbasis masalah dan juga menyiapkan media yang sesuai kebutuhan siswa saya. Ini menyiapkan media gitu. Media seperti apa Bu yang Ibu gunakan? Media yang sesuai kebutuhan siswa, kalau yang siswa itu dari kelompok auditori, berarti nanti saya berikan teks. Kalau yang visual berarti saya putarkan video, dan yang kinestetik saya pasang beberapa alat komunikasi yang sudah saya tempelkan di tembok. Jadi ini sudah persiapan untuk berdiferensiasi gitu ya? Iya. Baik Bu, itu pertanyaan terakhir saya tadi. Semoga nanti saat observasi Bu Atika dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Atika dan tujuan pembelajaran juga tercapai gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku semuanya. Selamat pagi muridku semuanya. Selamat pagi muridku. Selamat
Bentuknya yuk dibikin berdoa dulu Mas Ega. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah membacanya? Nah, kalau sudah coba ditutup dulu ketika mau tanya. Tadi tokohnya dari siapa aja? Semut dan burung merpati. Tadi semutnya kenapa ada kejadian apa semut? Jatuh di kolam. Terus apa yang dilakukan oleh merpati? Menjatuhkan daun supaya apa? Agar semut naik ke daun sehingga semutnya tidak jadi tenggelam. Terus suatu ketika ada siapa? Pemburu. Pemburunya mau ngapain? Memburu burung merpati. Terus apa yang dilakukan semut? Semutnya menggigit kaki si penjerat sehingga penjeratnya kesakitan, akhirnya si burung merpati selamat. Dari bacaan itu tadi berarti kita harus bagaimana? Ya, kalau mau perbuatan baik, ibadah dengan perbuatan baik juga. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Apa? Komunikasi itu penyampaian informasi kepada sesama manusia. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teknologi komunikasi modern dan tradisional. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah belajar kalian harus bisa setelah mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, kalian harus dapat menyampaikan alat komunikasi tradisional dan modern dengan benar. Tujuan selanjutnya setelah kita belajar pada pagi hari ini, kalian harus bisa berdiskusi dan dapat mengidentifikasikan ide pokok dari suatu bacaan dengan sebelumnya kita yuk membaca teks alat komunikasi tradisional dan modern. Dibuka bukunya halaman 127. Lihat gambar yang sudah dipasang ketika itu. Ini untuk program visual sangat biasa. Untuk program visual ini coba dilihat di bawah sini. Hai teman
semua, apa kabar? Kembali lagi di Pengen Tahu Channel. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman belajar tentang macam-macam alat komunikasi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng di aku ya. Teman-teman, ada yang tahu apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi kepada orang lain. Alat komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Pertama, macam-macam alat komunikasi tradisional. Macam alat komunikasi tradisional sebagai berikut. Contoh, lonceng, telepon kaleng, asal, dan surat. Selanjutnya, masuk ke alat komunikasi modern. Telepon, smartphone, televisi, radio, koran, dan media sosial. Kemudian untuk video macam-macam alat komunikasi. Cukup mudah dipahami bukan? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Oke, sudah semuanya. Dari informasi yang telah kalian baca ini tadi, yang nomor kelas tadi sudah melihat gambar, yang tadi pasang ketika, yang nomor ini sudah melihat video, yang nomor ini tadi sudah membaca. Informasi apa yang telah kalian dapatkan? Iya, mendapat ilmu. Tapi tentang apa? Alat komunikasi modern dan tradisional. Yang tradisional ada apa saja tadi? Sekarang kalau yang modern, oke, setelah kalian mendapatkan informasi tadi, coba kalian kelompokkan alat komunikasi. Nanti kalian boleh diisi dalam bentuk daftar, atau kalian milih tabel, atau kalian milih peta konsep. Kalian mengerjakannya di sini. Kasih nama kelasnya. 5 menit saja. Yuk mulai, 5 menit. Kalian boleh milih. Boleh milih tabel, diagram, boleh peta konsep juga. Salah satu aja milihnya. Lima menit saja. Milih salah satu. Milih
ambil. Sejadinya enggak apa-apa. Sudah ya, sudah 5 menit, dapatnya aja. Sudah ya, dapatnya aja. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita mengelompokkan. Ada apa saja tadi? Yang alat komunikasi tradisional, prasasti, lonceng, ini apa? Dongontar, gantongan. Sekarang yang alat komunikasi modern, apa ini namanya? Telegraf, telepon, ponsel, ya, telepon. Sekarang coba tebak kata. Jawab nomor 1 bersama-sama, dibaca dulu. Pada masa lalu berarti tebak katanya alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Coba nomor 2, baca bareng-bareng. Coba siapa yang berani? Kalau mau sini, ayo Mas Ega. Yang dibaca semuanya. Bang. Ayo baca nomor 2. Oke, kelompok sini siapa yang berani? Nomor 3. Ayo siapa yang berani? Ayo Mbak Tasya yang keras. Yang keras toh. Lonceng dan gantungan memiliki fungsi yang sama. Coba mau sini siapa yang berani? Nomor 4, baca yang keras. Tunjuk jari dulu. Ayo Mbak Nora. Ayo dibaca toh. Yang keras. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. Terakhir siapa berani membaca yang keras? Ayo Mas Fatan. Alat komunikasi modern. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Ibu Tika mempunyai kelompok apa aja? Tulis kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Oke anak-anak, tadi Bu Tika sudah membagikan LKPD ya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Bu Tika kasih waktu 10 menit. Setelah selesai nanti kelompoknya akan mempresentasikan di depan. Oke semangat, ayo didiskusikan. Nama kelompok cukup ditulis nama pendeknya saja. Yuk.
Kelompok sini ada kesulitan? Tidak ada. Bisa? Kelompok sini ada kesulitan? Tidak. Bagus. Lanjutkan. Sudah selesai? Kalau sudah, coba kelompoknya Mas Ega, ayo nanti semuanya mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satunya yang suaranya keras membacakan hasil diskusinya yang keras. Oke, untuk kelompok yang lain ada tanggapan deh? Untuk kelompoknya Mas Ega tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Ega. Oke anak-anak, adakah pertanyaan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau tidak, Butika akan membagikan lembar untuk dikerjakan ya. Selesai semuanya, kalau sudah selesai kita ambil ya. Oke, setelah selesai kita bagaimana perasaan kalian? Setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Terus apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Kalian mengetahui apa tadi? Komunikasi modern dan tradisional. Apa saja yang tradisional? Terus yang modern ada apa aja? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoanya. Usaha
akan mempraktekkan supervisi akademik, di mana tahap ini adalah tahap pasca observasi. Bersama saya ada Bapak Iko Mutirtomo selaku pengajar praktek, dan juga ada Bu Atika Sundisia selaku guru kelas 3. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bu Atika, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Pur. Bu Atika, kemarin hari Senin tanggal 23 kita sudah melaksanakan observasi, di mana saya sebagai observer kegiatan pembelajaran Budika di kelas 3 saat itu. Adapun kegiatan hari ini adalah salah satu tahapan supervisi akademik, yaitu pasca observasi yang telah Ibu Atika laksanakan di kelas 3. Sudah siap Bu Atika? Oke, sudah siap. Bu Atika, dari obrolan kita nanti apa harapan tujuan Bu Atika? Untuk tujuannya saya berharap semoga ada solusi perbaikan dari pembelajaran saya kemarin, yang mana kedepannya dalam pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Dari di sini Bu Atika mengharapkan ada sebuah solusi dari perbaikan yang Bu Atika laksanakan. Kemudian bagaimana perasaan Bu Atika setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya senang karena saya bisa melihat keseluruhan dan berjalan dengan baik pembelajaran saya, yang mana saya juga berterima kasih karena Pak Pur sudah membimbing saya dalam perencanaan RPP, sehingga dalam pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Di sini Bu Atika merasakan karena mungkin merasa kesiapannya sudah optimal. Bu Atika, kemarin Bu Atika menyampaikan ada beberapa strategi yang akan Bu Atika lakukan. Apakah strategi itu sudah terlaksana, Bu? Untuk strategi sudah terlaksana, tapi pada perjalanannya ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran kemarin. Di secara keseluruhan sudah berjalan lancar, artinya namun ada beberapa istilahnya kendala sedikit ya Bu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran apakah kemarin sudah tercapai Bu? Alhamdulillah, untuk tujuan kemarin sudah tercapai, dibuktikan dengan nilai pengetahuan yang didapatkan siswa itu sudah di atas nilai KKM. Jadi sudah tercapai, intinya adalah nilai evaluasi itu sudah sesuai KKM. Kemudian Bu Atika bisa menceritakan hal-hal yang Bu Atika anggap itu hal baik yang harus dipertahankan, apa Bu Atika? Untuk hal-hal baiknya ya mungkin persiapan yang harus lebih optimal, kemudian menggunakan media-media yang lebih berdiferensiasi, sehingga dan ketika kemarin juga saya sudah melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana supaya siswa tidak bosan saat pembelajaran. Di sini persiapan Bu Atika sudah merasa optimal, kemudian juga Bu Atika sudah berusaha untuk mengaktifkan siswa ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki menurut Bu Atika apa dalam pembelajaran kemarin? Untuk hal yang perlu saya perbaiki mungkin bagaimana saya mengaktifkan siswa ketika dalam pembelajaran, karena kemarin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi memperbaiki supaya anak lebih aktif ini. Terkait hal perbaikan tersebut, rencana Bu Atika apa? Ya mungkin rencana kedepannya saya akan belajar, perlu banyak berlatih dan mengetahui apakah itu pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan hal yang baru Pak Pur bagi saya. Jadi, karena berdiferensiasi ini suatu hal yang baru, Bu Atika merasa perlu untuk belajar lagi materi ini. Kemudian ada yang lain Bu? Mungkin yang lain itu untuk mengaktifkan bagaimana siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran, dan mungkin menggunakan model-model pembelajaran yang lain, dan juga menggunakan peralatan yang konkret untuk siswa.
sedikit dan juga memvariasi model pembelajaran gitu. Kemudian untuk rencana itu kapan Bu Atika akan melaksanakan? Mulai besok Kak, saya akan berusaha untuk memperbaiki pembelajaran saya. Mulai besok ya Bu. Kemudian ukuran atau indikator keberhasilannya apa? Kalau indikator keberhasilannya ya mungkin siswa bisa lebih aktif, lebih antusias, bersemangat dalam pembelajaran, dan tentunya tujuan pembelajaran saya tercapai. Bu Atika indikatornya itu siswa terlihat aktif, adapun tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke. Kemudian siapa pihak atau orang yang Ibu libatkan dalam perencanaan Ibu Atika tadi? Ya guru senior khususnya karena memang beliau senior dan nanti akan bisa diajak sharing ilmu pembelajaran. Melibatkan guru senior untuk berbagi ilmu atau bagus sekali Bu Atika. Semoga rencana yang Bu Atika sampaikan terlaksana dengan baik sehingga pembelajaran ke depannya juga lebih baik lagi. Selanjutnya Bu Atika, di sini saya ingin menanyakan tentang rencana pengembangan diri. Aktivitas pengembangannya Bu Atika apa? Oh, saya pembelajaran berbasis TIK untuk pembelajaran interaktif. Jadi ini misalnya memahami TIK dalam pembelajaran ya. Kemudian tujuan yang dicapai apa? Tujuan yang hendak dicapai ya saya bisa menguasai TIK, yang mana kemudian saya bisa membuat pembelajaran interaktif. Ya misalnya bisa membuat krisis, Canva, PowerPoint, gitu Pak. Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Kalau ukuran keberhasilannya ya saya bisa membuat tadi yang mana bisa diterapkan kepada siswa sehingga siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian pendukungnya Bu? Ya dukung ya otomatis dari pihak kepala sekolah, dari rekan-rekan guru sejawat, dan tentunya Satgas dari sekolah juga mendukung. Untuk tadi rencana pengembangannya waktunya kapan? Waktunya mulai besok Pak. Besok sudah mulai mengembangkan diri. Bu Atika, setelah tadi kita bercakap-cakap melaksanakan pasca observasi, bagaimana perasaannya Bu Atika? Perasaan saya senang sekali Pak Pur karena bisa menambah wawasan dan keilmuan saya, walaupun itu harus digali pada diri saya sendiri yang memang harus bisa membuat kita bisa berpikir. Alhamdulillah Bu Atika sudah merasakan ya, ada beberapa solusi yang memang itu sebenarnya adalah ide dari Bu Atika sendiri. Jadi saya hanya sebagai coaching, kita itu mitra Bu, jadi sama-sama tidak ada istilah bisa menggurui, tidak ada seperti itu. Terima kasih Bu Atika untuk percakapan pasca observasi ini kita akhiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.